Satu hari saya di satu masjid khutbah Jumat, lupa baca pakai baca Sayyidina. Masjidnya di sekitar sini, Pak, sebelah di daerah Domba ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai sholat Jumat ditemui sama pengurus masjid, Ustaz, baca Sayyidina itu bid'ah, tak boleh baca Sayyidina. Nabi ngajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian pada kesempatan yang lain, beliau juga dalam keadaan sedang berkhutbah, dan ini di kampungnya sendiri. Beliau menceritakan bahwa ketika itu beliau berkhutbah dan tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholawat, yaitu mungkin seperti ini kira-kira: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sontak menurut beliau, bapak beliau itu memukul lantai masjid dan berseru, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan, kita bertemu kembali dengan ilmu dan amal channel. Mari kita senantiasa menambah ilmu, yaitu ilmu untuk diamalkan, dan janganlah beramal tanpa ilmu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ikut ingin membantu soalan Ustadz yang merasa galau dengan satu kenyataan bahwa di masyarakat Islam itu ada kelompok yang membaca sholawat dengan Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan ada kelompok yang tidak menggunakan Sayyidina, jadi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustadz ini merasa bingung, merasa galau. Beliau menceritakan pada suatu ketika beliau itu berkhutbah, dan pada khutbah beliau itu mengucapkan sholawat dengan menambah atau dengan menggunakan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai khutbah, ustaz tersebut ditegur oleh salah seorang pengurus masjid dan mengingatkan bahwa menggunakan Sayyidina dalam sholawat itu adalah bid'ah. Kemudian pada kesempatan yang lain, beliau juga dalam keadaan sedang berkhutbah, dan ini di kampungnya sendiri. Beliau menceritakan bahwa ketika itu beliau berkhutbah dan tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholawat, yaitu mungkin seperti ini kira-kira: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sontak menurut beliau, bapak beliau itu memukul lantai masjid dan berseru, turun. Namun demikian beliau tetap melanjutkan khutbahnya, tidak menghentikan dan tidak turun. Nah, setelah selesai khutbah, kemudian ada khutbah pengganti. Nah, beliau menyatakan bahwa beliau itu galau ketika di salah satu organisasi tidak mengucapkan Sayyidina, dan di organisasi yang lain ada kata Sayyidina atau memakai Sayyidina. Nah, ini ternyata membuat galau beliau. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama video
apa yang diceritakan oleh Ustadz tersebut. Satu hari saya di satu masjid khutbah Jumat, lupa baca pakai baca Sayyidina. Masjidnya di sekitar sini Pak, sebelah di daerah Domba ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai sholat Jumat ditemui sama pengurus masjid. Ustaz, baca Sayyidina itu bid'ah. Tak boleh baca Sayyidina. Nabi ngajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau berarti pakai Sayyidina masuk neraka saya itu Pak. Bilang bingungnya gitu Ustaz kan. Diam aja dia. Iyalah, tak sesuai sunnah. Masa gara-gara Sayyidina masuk neraka? Maksiat apa yang saya buat? Itu lagi dalam hati saja. Balik saya kampung Pak. Khutbah Jumat pula saya. Di kampung saya kan tarbiyah Pak. Di NU tak ada, di Sumatera kan adanya tarbiyah. Ayah saya kan LC juga Pak, alumni Candwang. LG-nya tuh lulusan Candwang. Dia ketua tarbiyah di kampung, kemudian ketua majelis ulama, kemudian beliau kan punya pondok, punya sekolah madrasah. Sedang khutbah Jumat saya tuh dihantar yang sedang khutbah nih, lupa saya baca Sayyidina, di lantai masjid itu. Turun kata dia. Nah turun saya terus saja khutbah. Selesai khutbah diambilnya khutbah itu dibetulkannya. Khutbah itu untuk mengganti khutbah tadi ulang lagi baca Sayyidina. Selesai rumah dia bilang, dia kan tarbiyah sampai rumah. Kau apa tak baca Sayyidina tadi? Pakai kau aja dia bilang. Kata Rasulullah ya, ada satu hadis bahwa kata Nabi, jangan puji aku seperti mana Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Janganlah puji aku seperti mana kaum Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Betul hadis itu kata ayah saya. Betul. Tapi Bani Israel memuji Isa putra Maryam itu bukan Sayyidina. Isa itu dijadikannya Tuhan. Kau nyakap Sayyidina itu kau jadikan Tuhan, tidak Nabi Muhammad itu kata. Enggak, apa arti Sayyidina itu? Pemimpin kami, penghulu kami. Ya gitulah, kau bilang Muhammad itu kawan kau kata dia. Di jalan tuh main gitar tuh banyak Muhammad juga namanya. Sama aku aja kau panggil bapak. Pada Nabi Muhammad kau panggil Muhammad sembarangan aja kau kata dia. Iyalah ya, saya bilang. Dia menjelaskan. Yang marah kan ayah saya Pak. Dia takut pula ini anak Pak Haji, anak Pak Umar nih semenjak mengaji lah berubah pula, tak pakai Sayyidina lagi di kampung kan. Semenjak tu galau lah saya. Apalah kalau menjadi masuk masjid orang tarbiyah NU pakai Sayyidina, masuk masjid Muhammadiyah tak pakai Sayyidina gitu. Baik, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita bahas untuk video tersebut berkaitan dengan bacaan sholawat. Yang kita harapkan adalah kita melakukan atau mengucapkan sholawat seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim tentunya kita ini seharusnya tidak galau. Orang muslim itu harus tegas, pendapat-pendapatnya jelas, karena sudah nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang benar itu jelas, bayin, dan yang salah itu juga jelas. Namun demikian ada perkara-perkara yang berada di tengah-tengahnya, dan ini adalah perkara yang samar-samar atau sering disebut sebagai syubhat. Alangkah beruntungnya ketika kita atau seorang muslim itu menghindari masalah-masalah yang syubhat atau yang masih samar-samar. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sholawat ini tentunya apapun kita harus bersandar kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebelum saya mencoba untuk menjawab atau ya katakanlah menyampaikan pendapat berkaitan soalan tersebut, saya ingin menyimpulkan dari dua kejadian yang dialami Ustadz tersebut ketika berkhutbah. Yang pertama, ketika beliau berkhutbah dan beliau mengucapkan sholawat dengan menambah Sayyidina. Kemudian ditegur oleh salah seorang pengurus masjid bahwa menambah kata Sayyidina dalam sholawat itu termasuk bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika beliau berkhutbah di kampungnya, di mana ketika itu beliau membaca sholawat dan tidak membaca Sayyidina. Beliau diminta untuk berhenti, untuk turun dari mimbar. Dan pada akhirnya, meskipun beliau itu tidak mau turun, pada akhirnya khutbah beliau dianggap
tidak sah atau batal. Kenapa demikian? Karena ternyata kemudian diganti oleh pengkhutbah lain atau orang lain. Dari dua peristiwa tersebut saya dapat menyimpulkan, izinkan saya menyimpulkan bahwa untuk tindakan yang pertama di mana pengurus masjid mengingatkan, cara mengingatkannya menurut saya sudah syar'i, sudah benar. Kenapa? Karena itu dilakukan setelah ustadz tersebut selesai melakukan khutbah, dan saya yakin dari bahasanya itu tercermin itu setelah sholat dan selesai, dan mungkin juga pengurus tersebut mengingatkan secara face to face, artinya tidak secara langsung ketika beliau masih di mimbar atau ketika masih banyak orang. Dan ini memang adab yang benar di dalam agama Islam. Ketika kita mengingatkan seseorang melakukan satu kesalahan, itu hendaknya dilakukan tidak di hadapan umum. Sedangkan pada peristiwa yang kedua di mana beliau diminta untuk menghentikan khutbahnya, dan bahkan diceritakan oleh beliau ayahnya itu katakanlah memukul lantai dan berseru untuk turun, artinya menghentikan khutbahnya. Dalam hal ini timbul pertanyaan pada diri saya, apakah memang khutbah Jumat yang sholawatnya itu tidak memakai Sayyidina, apakah tidak sah? Apakah batal khutbahnya? Kenapa timbul pertanyaan seperti itu? Karena faktanya kemudian khutbah Ustadz ini digantikan oleh orang lain yang tentunya khutbah tersebut memakai Sayyidina. Jadi seperti itu. Nah, cara mengingatkan seseorang yang melakukan kesalahan, meskipun itu ada keluarga sendiri atau anak sendiri, dan dilakukan di depan umum, itu menurut hemat saya itu adalah cara yang tidak tepat, tidak elegan gitu. Karena pada kenyataannya berkaitan dengan membaca sholawat itu ada yang membolehkan memakai Sayyidina dan ada yang tetap tidak memakai Sayyidina. Artinya apa? Yang penting dalam khutbah tersebut ada bacaan sholawat sebagai bagian dari rukun khutbah, sehingga kalaupun ingin menegur seharusnya tidak perlu khutbah tersebut dihentikan karena rukunnya tetap masih sempurna, yaitu adanya bacaan sholawat. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bagian bagaimana sebetulnya sholawat ini dan bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan orang yang bersholawat dengan tambahan Sayyidina dan ada orang yang tidak menambah Sayyidina atau cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim seharusnya, dan ini memang satu konsekuensi ketika kita itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya adalah bahwa kita ini sudah menerima Allah sebagai Tuhan kita dan menerima Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Artinya apa? Bahwa kita harus menerima apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan satu konsekuensi ini, maka kita tidak akan bingung, kita tidak akan galau, karena kita sudah punya satu pedoman, yaitu pedoman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan bacaan sholawat ini adalah ada pertanyaan dari salah seorang sahabat, bagaimana cara mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi asli sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu memang tidak ada tambahan Sayyidina, tidak ada sama sekali. Nah, apabila saya perhatikan orang-orang yang mengucapkan sholawat dengan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu punya pendapat bahwa mengucapkan sholawat tanpa Sayyidina itu dianggap kurang sopan.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tersebut yang menyatakan bahwa kepada ayahnya saja kamu panggil Bapak. Kepada Nabi Muhammad masa kamu panggil Muhammad Muhammad saja. Dari sini sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang menambahkan Sayyidina ini tujuannya adalah untuk menghormat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja menurut khidmat kami, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah bahwa Allah menjamin apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak berasal dari hawa nafsunya. Rasulullah itu tidak punya hasad, tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Berbeda misalnya ketika kita baru saja pulang haji, kemudian ada temannya yang menyapa, "Assalamualaikum Pak Haji." Kemudian yang dipanggil itu mungkin menjawab, "Nggak usah begitu, nggak usah panggil haji-haji lah, seperti biasa saja," misalnya begitu. Nah, kita mungkin mengatakan seperti itu, tetapi kadang-kadang kita memang juga senang dipanggil Pak Haji, meskipun kita mengatakan tidak senang dipanggil Pak Haji. Hal yang demikian itu tidak terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyimpan apapun, tidak ingin dihormati melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Rasulullah, dan beliau juga Nabiullah. Bahwa tidak ada sahabat itu ketika bertanya dengan memanggil namanya, ya. Tetapi mereka biasanya para sahabat itu memanggil dengan nama gelaran beliau, yaitu Rasulullah atau Nabiullah. Kalau orang-orang kafir memang memanggil dengan nama Muhammad. Dan membaca sholawat itu sebetulnya dalam hemat saya, kalau kita perhatikan ya, itu bukan sedang memanggil Nabi, bukan memanggil Rasulullah, tetapi hakikatnya adalah kita itu mendoakan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita memanggil Allah, kita memohon kepada Allah akan melimpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Bukan sedang memanggil nama Nabi Muhammad, bukan seperti memanggil kita dengan teman kita, bukan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mensikapi mana yang harus kita gunakan, apakah pakai Sayyidina ataukah tidak, ya? Apakah nanti sahabat itu memakai Sayyidina atau tidak memakai Sayyidina, itu harus memakai dasar yang kuat, bukan berdasarkan prasangka atau berdasarkan perasaan, wah ini kalau nggak pakai Sayyidina nampaknya kok kurang sopan ya. Dan memang kesopanan memanggil Rasulullah, memanggil Nabi Muhammad itu, para sahabatnya, saya belum menemukan bahwa mereka memanggil dengan nama Sayyidina, tapi biasanya adalah Rasulullah, Nabiullah. Nah ini bagi teman-teman yang bisa memahami ini tentu tidak mengapa, dan hatinya juga tidak merasa sedang kurang menghormati Nabi. Demikian juga bagi teman-teman yang tetap menginginkan membaca sholawat dengan Sayyidina, ya silakan, tetapi pakailah dalil yang bukan karena perasaan tersebut. Memang kalau berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka cukuplah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di tengah-tengah masyarakat tentunya ada masyarakat awam dan ada masyarakat yang sudah tahu ilmu. Nah, mari kita tidak menunjukkan kebencian yang membabi buta, seperti ketika ada orang tidak sependapat kemudian dihentikan di tengah-tengah, misalnya sedang ceramah atau sedang khutbah. Akan lebih baik yaitu dengan cara diberi tahu dengan baik, apalagi lebih baik itu dengan cara berdiskusi, memakai dalil yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ada satu informasi yang saya yakin sahabat-sahabat mungkin juga sudah tahu, bahwa besok di hari kiamat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu kita di Telaga Kautsar, di mana dikatakan Telaga Kautsar itu siapapun yang meminumnya sekali saja maka tidak akan merasa haus selamanya. Dan diceritakan, disampaikan informasi bahwa ada orang-orang yang Rasulullah mengenalnya itu sebagai umatnya, dan ketika akan mendekat ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena dikatakan pada Rasulullah bahwa mereka itu di belakang Rasulullah telah mengganti apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat rahmani wa rahimahullah, oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah. Namun demikian, sekali lagi saya menekankan agar perbedaan pendapat itu ya didiskusikan, dibicarakan dengan baik, dengan dalil. Biasakan kita melakukan ilmu dengan amal, jangan sampai beramal tanpa ilmu, dan juga jangan sampai punya ilmu tidak diamalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila yang saya sampaikan ini benar adalah pertolongan dari Allah, dan apabila salah itu memang karena kebodohan saya sendiri dan kekurangan saya sendiri. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.